Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jumlah fi'liyah, dan ini sudah kita bahas di video keempat, pertemuan keempat ya, rukun fi'liyah, jumlah fi'liyah itu ada fi'il, kata kerja dan fa'il ya, fi'il lah. Tapi kalau fi'ilnya lazim ya, yang tidak memerlukan objek, maka dia memiliki dua rukun, yaitu fi'il dan fa'il pelaku. Fa'il itu adalah pelaku, nama Zaidun ya, Zaid telah tidur. Yang tidur siapa? Zaidun. Zaidun adalah fa'ilnya sebagai fa'il, pelakunya. Sedangkan kalau muta'addi, fi'il yang berbentuk muta'addi yang memerlukan objek, maka yang aktif ya, fi'il muta'addi yang aktif, maka fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Maf'ul bih itu objeknya. Ya, contohnya adalah qara'a Zaidun ad-darsa. Pelakunya yang qara'a membaca, yang membaca siapa? Zaidun. Apa yang dibaca? Ad-darsa. Ad-darsa ini adalah objek daripada membaca tersebut. Jadi Zaidun adalah fa'ilnya, ad-darsa adalah maf'ul bihnya. Ya, kemudian jumlah fi'liyah juga kalau dia fi'ilnya adalah pasif ya, pasif itu tidak disebutkan kata kerja yang tidak disebutkan pelakunya ya, maka rukunnya ada dua, yaitu fi'il yang pasif dan naibul fa'il. Naibul fa'il ini adalah pengganti daripada fa'il yang tidak disebutkan. Contohnya adalah quri'a ad-darsu, pelajaran telah dibaca. Nah, di sini yang membaca tidak disebutkan. Jadi ini adalah fi'il, fa'il dan naibul fa'il dalam jumlah fi'liyah. Ini adalah rukun daripada jumlah fi'liyah. Kita berikan penjelasan lagi dengan contoh. Jumlah fi'liyah itu kalimat yang diawali fi'il atau kata kerja. Jumlah fi'liyah mempunyai dua rukun, yaitu fi'il, kata kerja, dan fa'il. Jika fi'ilnya berjeniskan lazim, tidak memerlukan objek, yaitu kalau kata kerja tidak memerlukan objek, maka cukup dua rukun, fi'il dan fa'il. Fa'il itu apa? Fa'il adalah isim sebagai pelaku perbuatan yang dibaca rofa. Fa'il pelaku itu bisa berupa isim dhahir maupun domir. Ya, untuk lebih jelasnya kita berikan contoh berikut. Ya, fa'il isim dhahir baik berbentuk ma'rifat atau nakiroh. Ya, contohnya adalah nama mudarisun. Nama telah tidur. Pelakunya siapa? Siapa yang tidur? Nah, itu namanya fa'il, mudarisun. Yang tidur adalah seorang guru. Ini mudarisun ini adalah isim dhahir. Dia berbentuk ma'rifat atau nakiroh. Dia berbentuk nakiroh. Kenapa nakiroh? Karena tidak dilekati oleh al. Kalau ma'rifat bagaimana? Nama al-mudarrisu. Ya, jadi fa'il itu bisa isim dhahir, baik berbentuk ma'rifat atau nakiroh ya. Mudarisun ini fa'il tetapi dia berbentuk nakiroh karena tidak dilekati oleh al. Dan fa'il itu dibaca rofa ya. Dibaca rofa maksudnya apa? Yaitu mudarisun dibaca akhirnya berubah ya, berubah akhirnya, yaitu dengan domah. Akhirnya diakhiri dengan domah, mudarisun ya. Karena mufrad ya, tunggal. Kalau musanna gimana? Nama mudarisani. Mudarisani ini adalah fa'il, dia musanna. Fa'ilnya tanda rofaknya apa? Tanda rofaknya adalah alif. Kenapa alif? Karena dia adalah musanna, ganda. Kemudian mudarisuna, nama mudarisuna, yang telah tidur siapa yang tidur? Mudarisuna, para guru laki-laki. Ya, guru laki-laki ini jamak mudzakkar salim, pelaku sebagai fa'ilnya. Maka fa'ilnya sebagai fa'il, maka tanda rofaknya apa? Wawul jamaah. Jadi fa'il itu isim yang melakukan perbuatan, dan yang dibaca rofa mudarisuna, tanda rofa jamak mudzakkar salim, tanda rofaknya adalah wawu. Ya, kemudian begitu juga dengan namat mudarisatun, pelakunya yang tidur siapa? Perempuan. Mudarisatun, fiilnya, kata kerjanya kalau perempuan maka dengan menambahkan ta'nis. Namat mudarisatun. Ini karena jumlah fi'liyah yaitu kalimat yang diawali oleh fi'il, maka hanya mencocokkan laki dan perempuannya saja. Nama mudarisun kalau laki-laki, kalau perempuan namat mudarisatun. Begitu juga yang mudarisatani, karena dua maka tanda dibaca rofa dengan alif. Dan ini tanda rofaknya untuk jamak muannas salim, tanda rofaknya dibaca dhammah ya. Nama telah tidur, siapa yang tidur? Maka yang tidur itulah pelakunya, fa'ilnya mudarisatun ya. Mudarisatun, tanda rofaknya apa? Dhammahtun ya. Ini tanda rofaknya adalah
domah. Peringatan, ini selalu diperhatikan. Ketika membuat kalimat jumlah fi'liyah, maka tidak boleh kita membuat misalnya pelakunya dua orang, maka fi'ilnya pun dua juga, misalnya nama. Nah, karena pelakunya dua orang tidak boleh seperti ini. Nama mudarisani, yang benar adalah nama mudarisani, tidak boleh nama mudarisani, ya, karena alif sini adalah domir alif tasniyah, karena pelakunya kita sebutkan hanya isim dohir. Maka ketika jumlah fi'liyah kata kerja didahulukan, maka hanya memperhatikan laki dan perempuannya, mudzakkar dan muannasnya saja. Ya, begitu juga tidak boleh namata mudarisatani, yang benar adalah namat mudarisatani, karena pelakunya adalah dua orang guru. Mudarisatani berupa isim dohir, bukan domir. Begitu juga namu mudarisuna, tidak boleh. Ya, namu mudarisuni tidak boleh. Ya, yang benar adalah nama mudarisun. Begitu juga dengan nimna. Nimna ini nunnya nun niswah, ya, nun niswah, maka tidak boleh disebutkan karena kita harus memperhatikan jumlah fi'liyah. Kalau berupa isim dhahir pelakunya, maka memperhatikan laki dan perempuannya. Yang benar adalah namat mudarrisatun, ya, tidak boleh nimna. Kemudian pelakunya berupa domir. Fa'il berupa domir, ya, nimtu, ya, pelaku nimtu, saya telah tidur. Pelakunya siapa yang tidur? Saya. Kenapa tidak dibaca rofa? Ingat, domir ini adalah mabni. Mabni itu adalah tidak berubah akhirnya. Ya, kalau tadi adalah isim dohir, tadi adalah termasuk mu'rab, maka ini domir adalah isim yang dibaca mabni, yang tidak berubah akhirnya. Tetapi ia menempati kedudukan rofa, rofa, domah. Ya. Kemudian nimtu, saya telah tidur. Pelakunya siapa? Ta, domir mutasil. Ya, kemudian nimta, pelakunya siapa? Ya, pelakunya adalah ta mutaharikah, domir mutasil. Ti, pelakunya siapa? Ta mutaharikah, nimti. Ini sudah kita pelajari fa'ilnya ketika membahas fi'il madhi. Ya, ta tati ini adalah namanya atta mutaharikah. Silakan diulangi pelajaran tentang penyandaran penggabungan fi'il madhi dengan fi'il dengan domir. Selanjutnya kita mempelajari jumlah fi'liyah, penjelasan yang diawali kata kerja yang diawali fi'il, tapi kata kerjanya berupa fi'il mudhari'. Ya, fa'il berupa isim dhahir, baik berbentuk ma'rifat atau nakirah. Yanamu mudarisun. Yanamu fi'il mudhari', mudarisun fa'ilnya berbentuk nakirah karena tidak dilekati oleh al. Kalau dilekati al ma'rifat berarti yanamul mudarisu tanpa tanwin. Ini mudarisun nakirah. Ya, mudarisun fa'ilnya. Fa'il, ya, isim yang dibaca rofa tadi sudah kita bahas ketika fi'il madhi pada slide sebelumnya. Begitu juga dengan mudarisani, musanna, jamak mudzakkar salim, dan juga jamak muannats salim. Sekarang fa'il berupa domir. Ya, fa'il berupa domir nih anamu. Anamu, saya tidur. Ya, anamu, saya tidur. Tanamu, fa'ilnya berupa apa? Fa'ilnya adalah domir mustatir. Tanamu, kamu tidur. Fa'ilnya berupa apa? Domir mustatir juga. Tanamina, fa'ilnya berupa apa? Ya mukhatabah. Ya, jadi ada kalau ada domir mustatir dan juga ada yang domir yang mutasil. Ya, contohnya yang mutasil itu seperti tanamina, kamu perempuan tidur. Kemudian tanamuna, kalian laki-laki tidur. Wawu jamaah itu domir mutasilnya, fa'ilnya, ya, wawu jamaahnya. Kemudian ada alif tasniyah, tanamani, ya, fa'ilnya. Kemudian nun niswah seperti taktubna, ya, kalian perempuan menulis, ya, kalian perempuan menulis. Dan tentunya ini adalah beberapa domir mustatir seperti anamu nih domir mustatir dan tanamu adalah domir mustatir juga. Apa sih fa'il berupa domir mustatir? Yaitu domir mustatir yaitu kata ganti yang tidak diucapkan dan tidak tertulis. Ya, tidak tertulis akan tetapi dipahami dari kandungan makna sebuah kalimat tersebut. Kata ganti yang menjadi mustatir adalah ana. Yang menjadi mustatir ini, ya, kata ganti yang menjadi mustatir ana, yaitu pada fi'il mudhari' saja. Karena kalau fi'il madhi misalnya ana nimtu, ya, ada tunya terlihat, nimtu, saya tidur, ya, saya telah tidur. Taknya ini adalah tak mutaharikah, dia adalah fa'ilnya, tak mutaharikah. Begitu juga dengan anta.
anta pada fi'il mudhari dan amr. Anta pada fi'il mudhari dan amr. Contohnya anta kalau fi'il madhi tidak ada nimtah karena taknya adalah tak mutaharikah. Ini semuanya sudah dibahas ya ketika penggabungan fi'il madhi atau fi'il mudhari atau fi'il amr kepada domairnya. Silakan dibuka pelajaran sebelum-sebelumnya. Kemudian nahnu pada fi'il mudhari. Ini domir mustatir juga ya, fi'il mudhari, hiya pada fi'il madhi dan mudhari jika tidak disebutkan fa'ilnya berupa isim dhohir setelahnya. Tadi sebelum slide ini sudah kita pelajari dan sekarang juga yang telah kita pelajari pada slide ini ketika fi'il mudhari ya, karena disebutkan fa'ilnya setelah fi'il mudhari ya, setelah fi'il mudhari tersebut. Huwa fi'il madhi dan mudhari jika tidak disebutkan fa'ilnya berupa isim dhohir setelahnya. Nah, ini sudah berupa pelaku domir mustatir. Ya, contohnya apa? Ya, ini misalnya pada fi'il madhi, ya fi'il madhi huwa dan hiya. Ini pada huwa dan hiya domir mustatir. Fa'ilnya domir mustatir ketika nama namat jika tidak disebutkan fa'ilnya setelah isim dhohir setelah fi'il tersebut. Kemudian huwa dan hiya pada fi'il mudhari, yanamu tanamu, ya yanamu dia laki-laki itu tanamu jika tidak disebutkan fa'ilnya berupa isim dhohir setelah fi'il mudhari ini. Kemudian anta hanya pada fi'il mudhari, anta tanamu ya, tanamu fa'ilnya siapa? Tanamu di sini anta ya, anta tanamu fa'ilnya berupa domir mustatir anta ya. Kemudian di fi'il amrnya anta tanam, nam tidurlah. Nah, tidurlah tidak diucapkan dan juga tidak tertulis, maka nam ini fa'ilnya tersembunyi ya, tersembunyi tidur, yaitu pelakunya adalah anta, domir mustatir yang diperkirakan adalah anta. Anamu juga tidak tertulis dan tidak terucapkan ya, anamu domir mustatir tidak terucapkan, misalnya anamu anamu ya, anamu tidak terucapkan. Ini adalah domirnya adalah domir mustatir ya, yang diperkirakan adalah saya dan anamu kami tidur. Ini juga domir mustatir. Jadi domir inilah ya, huwa, hiya, anta, ana, nahnu ini ketika disandarkan kepada fi'il mudhari maka ia menjadi domir mustatir fa'ilnya. Ya, sekarang ini kita ulangi tadi tanda rofa untuk sebagian isim. Untuk sebagian isim contohnya jenis isimnya adalah mufrad, isim mufrad. Maka tanda rofanya adalah yanamu mudarisun ya, domah ya, tanda rofanya adalah domah. Begitu juga kalau mufrad yang perempuan misalnya apa? Tanamu mudarisatun, domah juga ya. Kemudian jamak taksir maka tanda rofanya domah juga, yanamu ummalun, umalun sebagai fa'ilnya. Para pekerja itu sedang tidur, umalun, tanda rofanya adalah domah. Kemudian kalau musana tanda rofanya berupa alif, yanamu mudarisani, isim, karena dia isim musana maka tanda rofanya adalah alif. Jamak mudzakkar salim tanda rofanya adalah wawul jamaah, yanamu mudarisuna, sedangkan jamak muannats salim tanda rofanya adalah domah. Ini adalah tanda rofa untuk sebagian isim yang ini sudah kita pelajari. Tatbik, praktek, ubala fa'il menjadi musanna dan jamak. Ya, kemudian mu'annas dan jamak mu'annas salim. Ya. Jadi ini adalah kalimat semuanya adalah fa'ilnya berupa mufrad yang mudzakkar laki-laki. Ya, mufrad yang mudzakkar, maka rubahlah dia menjadi musanna yang dua ya, musanna dua, kemudian jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim atau jamak taksir. Jamak taksir sudah disediakan di kolom sampingnya. Tobib fa'ilnya, dahika tobibun ini fa'ilnya semua. Fa'il, ini fa'ilnya semua dirubah jadi musanna, ganda, dan jamak ya. Silakan dibuat. Dahika tobibun dibuat musanna, godiba wazirun dibuat jamak, dibuat musanna, fariha miskinun dibuat musanna, hazina amilun musanna, tawadda'a muslimun, tagodda musafirun. Oke, sekarang dibuat lagi yang bentuk jamak ya. Dohika tabibun buat jamak. Ingat jamak mudzakkar, jamak taksir semuanya sudah disediakan.
Godiba wazirun, fa'ilnya rubah menjadi jamak. Fariha miskinun, hazina amilun, tawadda'a muslimun, tagodda musafirun. Oke. Sekarang pelakunya fa'ilnya rubah menjadi mu'annas. Mu'annas rubah menjadi perempuan, ya. Silakan dirubah fa'ilnya menjadi mu'annas. Dhahika tabibun, godiba wazirun, fariha miskinun, hazina amilun, tawadda'a muslimun, tagodda musafirun. Oke. Kemudian fa'ilnya rubah menjadi jamak mu'annas salim. Dhahika tabibun rubah menjadi jamak fa'ilnya mu'annas salim. Godiba wazirun, fariha miskinun, hazina amilun, tawadda'a muslimun, tagodda musafirun. Kemudian kita lanjutkan jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan kata kerja, tetapi kata kerja ini adalah kata kerja yang muta'addi. Fi'ilnya kata yang memerlukan objek. Kata kerja muta'addi adalah kata kerja yang memerlukan objek. Maka rukunnya ada 3, fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Ya, maf'ul bih itu apa? Maf'ul bih adalah objek dari suatu perbuatan yang dibaca nasab. Jadi maf'ul bih adalah isim sebagai objek dari suatu perbuatan yang dibaca nasab. Contohnya adalah syakarul mudiru muwadzaf, ya. Direktur berterima kasih kepada karyawan. Seorang karyawan ini kalau al-muwadzaf berarti maf'ul bihnya berupa ma'rifat dan muwadzafan nakirah. Ya, al-mudiru sebagai fa'ilnya, muwadzaf maf'ul bih. Maf'ul bih yaitu dibaca nasab, ya, isim yang dibaca nasab. Begitu juga muwadzafan yang nakirahnya. Kemudian al-mudir muwadzafaini. Nah, ini apabila maf'ul bih, ya, musanna berbentuk musanna, isim musanna dibaca nasab dengan ya. Ya, isim musanna dibaca nasab dengan ya. Begitu juga kalau jamak mudzakkar salim dibaca nasab dengan ya juga. Ya, tadinya waw menjadi ya. Sedangkan jamak muannas salim maka dibaca nasab dengan kasroh. Jadi maf'ul bih adalah isim yang menjadi objek dari suatu perbuatan yang dibaca nasab, ya, yang dibaca nasab. Tandanya nasab yaitu untuk mufrad adalah fathah, untuk musanna adalah ya, jamak mudzakkar salim ya, kemudian untuk jamak muannas salim adalah kasroh. Ini tanda nasab untuk sebagian isim. Ya, misalnya jenisnya isim adalah mufrad. Contohnya syakarul mudiru muwadzafa, maf'ul bih dibaca nasab. Ya, maf'ul bihnya mufrad maka dibaca nasab dengan fathah. Kemudian jamak taksir. Syakarul mudiru al-ummala. Ya, direktur berterima kasih kepada para pekerja. Pekerja umala jamak taksir. Jamak taksir dibaca nasab dengan fathah. Ya, kemudian syakarul mudiru muwadzafaini, ya, musanna. Musanna dibaca nasab dengan alif, dengan ya. Kemudian syakarul mudiru muwadzafina dibaca nasab dengan jamak mudzakkar salim dibaca nasab dengan ya. Sedangkan jamak muannas salim syakarul mudiru muwadzafati dibaca nasab dengan kasrah. Ini tanda-tanda nasab untuk sebagian isim. Kemudian tugas, ya, ubahlah maf'ul bih, ya, tatbik ini praktek, ubahlah maf'ul bih menjadi musanna dan jamak, kemudian muannas dan jamak muannas salim. Ya, jadi kalimat misalnya nasarallahu mujahida, bahwa Allah ini sebagai fa'ilnya, mujahidah sebagai maf'ul bihnya. Ya, ini yang maf'ul ini disuruh berubah menjadi musanna. Ya, Allah telah menolong mujahid yang kedua, ya. Kemudian jamak, baik itu jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim, jamak mudzakkar atau taksir, cari, ya. Kemudian kemudian mujahidah diganti rubah menjadi muannas dan jamak muannas salim. Ya, ini contohnya. Silakan semua maf'ul bih
diganti menjadi musanna dan jama atau muannas dan jama muannas salim. Dan ini akan silakan diunduh ya untuk latihan ini di keterangan. Kemudian kita membuat suatu kalimat, merangkai kalimat yaitu jumlah fi'liyah ditambah sibul jumlah. Misalnya adalah jalastu alal kursi, saya duduk di atas kursi. Jalastu ini adalah jumlah fi'liyah ya, karena fi'il dan fa'ilnya adalah dhamir, alal kursi adalah sibul jumlah. Ini cara membuat jalastu alal kursi, artinya saya duduk di atas kursi. Begitu juga dengan yaqumul mudarisu bainatulabi wasaburati. Yaqumul mudarisu adalah jumlah fi'liyah ya, yaqumu jumlah fi'liyah, mudaris seorang guru berdiri ya, telah berdiri, bainatulabi wasaburati ini adalah sibul jumlah. Baina ini adalah dorfu makan ya, kata keterangan tempat di antara mahasiswa dan papan tulis. Sedangkan ala kursi ini adalah harfu jar. Kemudian jumlah fi'liyah kita buat ke jumlah fi'liyah, kalimat jumlah fi'liyah dengan kata keterangan waktu. Ya, kata keterangan waktu sudah kita pelajari di sebelumnya, yaitu misalnya ittasaltuka amsi. Ittasaltuka amsi. Saya telah menelponmu kemarin. Ya. Ittasaltuka ini jumlah fi'liyah. Ittasaltu saya telah menelponmu, ya, ka-nya sebagai maf'ul bihnya. Ittasaltuka saya telah menelponmu laki-laki, amsi sebagai dzarfu zamannya. Begitu juga sa ashtari kitab godan. Saya ini adalah akan ya. Apabila apabila mendahului oleh fi'il mudhari ya, maka akan. Sa ashtari saya akan, ashtari saya membeli, tetapi menggunakan sa, jadi sa ashtari saya akan membeli kitaba buku, godan itu besok. Sa ashtari kitaba ini adalah jumlah fi'liyah, godan adalah sebagai dzarfu zamannya. Baik, kita tutup materi kita kali ini. Silakan video ini dibagikan, disebarkan kepada teman-teman Anda, rekan-rekan Anda. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.